Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Direktur Lokataru Haris Azhar menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris menyebut penetapan status tersangka terhadap dirinya dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti bersifat politis. Bagaimana sebenarnya tanggapannya terkait hal ini akan disampaikan reporter Tribun News Fandi Permana yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, baik Dea. Selamat sore Tribuners. Melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa pada hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap dua aktivis HAM, yaitu Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulidianti, di mana kasus ini merupakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pemeriksaan sendiri dilakukan oleh aparat atau penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana keduanya juga sudah menghadiri dan saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Haris saat diwawancarai oleh awak media tadi menyebutkan bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan pada hari ini dan juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan dengan penyidik pada hari ini. Ia hanya menyebut bahwa kasus yang menjerat dirinya bersama Fathia hingga ditetapkan menjadi tersangka dengan dinilai syarat dengan kepentingan politis, di mana Haris sempat mengatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan bersama Fathia ini dilakukan sangat cepat. Padahal dari pihak Haris, baik Haris maupun Fathia sudah melakukan riset mengenai dugaan monopoli bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua, sebagaimana yang diperkarakan oleh Luhut dan menjadi materi konten dari podcast di akun YouTube milik Haris Azhar. Kemudian juga Fathia Maulidianti juga mengutarakan hal yang sama, bahwa dirinya pun siap apabila polisi melakukan penahanan pasca pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka, dan ia menyebut bahwa kasus ini memang sejak dari awal proses hukum terhadap Haris maupun Fathia syarat dengan kepentingan di dalamnya. Dia juga membandingkan dengan perkara-perkara yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun penanganannya tidak sama dengan perkara kasus dugaan pencemaran nama baik ini. Dan tadi di depan gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Haris dan Fathia juga mendapat dukungan moral dari aktivis HAM dari YLBHI, LBH Jakarta, dan juga beberapa aktivis Papua yang memberikan dukungan langsung kepada Haris dan Fathia. Para aktivis tersebut juga menyebut bahwa apa yang dialami oleh Haris dan Fathia merupakan bentuk kriminalisasi, karena baik Haris maupun Fathia telah memaparkan data-data secara lengkap dan semestinya harus ditanggapi dengan cara mediasi atau klarifikasi dari pihak pelapor, namun nyatanya mereka dipidanakan hingga menjadi tersangka. Dan Haris dan Fathia Maulidianti saat ini sudah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam dan belum diketahui apakah keputusan penyidik nanti akan menetapkan atau melakukan penahanan terhadap keduanya atau akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dea. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Fandi bersama Haris Azhar dan juga Fathia. Selengkapnya kami tampilkan. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan,
maka pertanyaan saya tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris membuka ruang untuk membahas soal skandal laporan dari 9 organisasi yang saya bahas di saya. Bang, jadi lapor balik atau gimana? Ya, saya begini ya, sebetulnya saya beberapa bulan kemarin sampai proses ditersangkakan yang suratnya telat dikasih ke saya. Sebenarnya kita cukup rileks dalam artian kita nggak proaktif. Meskipun kita menemukan bahwa ini ada dugaan tindak pidana atau kejahatan di sektor ekonomi dan akan ada beberapa dorongan dari publik juga terkait soal itu. Jadi kalau misalkan tidak ingin standar ganda, ya maka kalau untuk beberapa kasus juga. Pelaporannya terkait apa? Apakah pencemaran nama baik juga? Nanti dibicarain lagi. Ya. Oke. Mbak, terakhir kemarin penasihat hukum dari pihak Luhut menyatakan bahwa mereka siap dibanding hati atau saja di opini di media, mereka siap di persidangan ada data. Kalau tanggapan Mbaknya? Ya data tuh bukan kalau datanya kan jaksa yang menuntut, bukan soal data. Soal data tuh di ruang terbuka, ruang diskusi dong. Kita ada kasih data, dia kasih data juga, bukan kasih tuntutan dan dakwaan. Betul. Jadi kalau riset dibalasnya sama riset. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.